Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita kembali ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah, dan apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan lupa, salah satu cara terbaik untuk mendukung TCI dan termurah adalah dengan cara men-stop sebentar videonya, ya, di pause sebentar, dan lo bisa like our video. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi 0,64% dengan total market cap di 2,58 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun tipis ya, 0,05%, volume drop 19,61%. Nah, kita bisa di sini Bitcoin lanjut lagi koreksi 0,77% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 69.435. Artinya PR dari Bitcoin bertahan di atas dari 70.000 gagal ya. Ethereum sedikit lebih oke, dia koreksinya di 0,7%. Tetapi mungkin yang penting adalah Ethereum itu masih tidak tembus dari support ya. Jadi dia sempat reclaim tanggal 21 Mei dan berhasil mantul. Sementara BTC lanjut ke bawah ya, dia daily close-nya di bawah dari 2 support malah sekaligus ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah lagi-lagi Jerome Powell ya, di mana The Fed mengatakan bahwa mereka khawatir ya the lack of progress on inflation. Ya jujurnya kalau ngomong mengkhawatirkan nggak ya, mengkhawatirkan sih ya. Ini udah lama banget interest rate tinggi. Buat lo yang mungkin masih baru, mungkin belum pernah lihat ini, tapi yang buat yang udah sering nonton DCWT kemungkinan besar udah hafal ya. Interest rate US nih, dia stays the same for a very very long time ya. Ini tuh bahkan katanya terpanjang selama 23 tahun ke belakang ya. Ini tuh dari Juli 2023. Berarti udah mendekati setahun interest rate di US itu sangat tinggi ya. Terus di sini terus ya di 5,5 ya, 5,5 lah kasan. Terus di sini ya. Nah, jadi ya lagi-lagi nih, kalau inflasinya belum turun-turun juga sampai ke target mereka 2%, nah di sini mereka sedikit mengatakan hal yang bikin deg-degan nih ya. Dia bilang, tepatnya sih ini nih, Fed Governor Waller ya, Selasa kemarin menyatakan bahwa dia nggak expect FOMC untuk meningkatkan interest rate. Dia bilang nggak expect untuk meningkatkan interest rate. Tetapi dia warn in several months, kalau sampai belum ada good data, mereka tidak akan melakukan rate cut. Begitu ya. Nah, permasalahannya, masa-masa menunggu ini apakah akan jadi resesi atau tidak? Begitu. Karena ya buat lu yang udah tahu ya, The Fed ini dalam tanda kutip kata-katanya nggak bisa benar-benar dipercaya ya. Lo bisa cek sendiri bulan Juni ya, coba gue cek Juni bukan ya? Sorry, kita harus ke cycle sebelumnya. Nah di sini nih. Ini tuh di bulan Juni, benar. Bulan Juni dia bilang The Fed tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020 ya. Tiba-tiba langsung bulan depannya Juli ngedrop begitu. Kenapa ngedrop? Karena di US mulai terjadi resesi, atau lebih tepatnya udah mulai pertanda mau krisis. Akhirnya nggak bisa bertahan dan turun dan seterusnya. Ya, Bitcoin ngedam sampai 70%. Apakah kali ini akan ngedam 70% juga bang kalau sampai resesi? Jujurnya gue nggak tahu berapa parahnya ya. Bisa sampai separah apa. Tetapi kalau kita ngomongin 70%, kita harus ingat di 2019 itu market cap Bitcoin signifikan lebih kecil daripada sekarang ya. Di masa-masa itu tuh Bitcoin ya anggap 10.000 lah, kita bulatkan biar gampang ya. 10.000, sekarang kalau kita mau hitung gampang kemarin 70.000, berarti 7 kali lipatnya gitu. Jadi kemungkinan akan lebih stabil, nggak sampai 70%. Kalau kita ngomongin market cap yang mirip-mirip ya, dan dapat momentum bearish kayak kemarin di sini summer lull 2021, nah itu sampai 55% gitu. Jadi kalau gua pribadi sih taruh jadi otak, the worst case scenario adalah 55 sampai 70% begitu ya. Kalau nggak resesi ya jujurnya gini, kalau mau ngomong bang soft landing gimana contohnya, nggak ada, kita nggak punya data soft landing, lihat sendiri aja, kita nggak punya data soft landing, kita cuma punya data hard landing seperti di sini. Jadi
Kalau sampai Jerome Powell berhasil melakukan soft landing dan tidak terjadi resesi, ya kalau secara teorinya berarti kan kebalikannya, harusnya bisa lanjut ke atas. Tapi itu balik lagi baru teori. Aduh, bisa-bisanya ketarik ini ya. Nah, ini struktur yang mana lagi? Ya, oke lah, nanti gua benerin lah. Nah, jadi intinya itu. Intinya adalah itu. Kita apakah bisa nggak nih nggak sampai resesi begitu, karena ini sejujurnya mengkhawatirkan nih. Kan gue udah bilang berapa kali nih di CWT gue yang lama nih, udah berapa ya, kayaknya sebulan atau 2 bulan lalu nih. Ini the Feds, penyakit mereka tuh sama, mirip-mirip kayak gini. Inflasinya belum kena, target inflasi masih belum kena, masih belum kena. Nah, tetapi kena krisis, ya kena krisis ujungnya kepaksa mau nggak mau harus nurunin interest rate gitu. Jadi semoga sih enggak ya, semoga sih enggak sampai kayak di 2020. Dan kalau kita ngomong 2020 juga kan ada special case ya, ada COVID begitu. Jadi ya moga-moga kalau sampai amit-amit terjadi resesi enggak separah cycle kemarin begitu ya. Nah, jadi intinya itu sih penyebab utamanya dari market yang cenderung koreksi pada hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. News ini berhubungan dengan ETF ya. Jadi CryptoQuant ya, ini adalah untuk on-chain ya. On-chain gue pakai CryptoQuant. Dia itu ngomong bahwa ada possibility price correction di Ethereum apabila ETF approvalnya ini antara ditolak atau ditunda ya. Nah, jadi gini, apa namanya? Buat lo yang nggak tahu, ETF spot dari Bitcoin tuh udah berapa kali ditunda ya. Setelah BlackRock itu ditunda kayaknya 2 atau 3 kali lah ya. Jadi masih ada kemungkinan nih, jangan-jangan sudah kayak begini masih ditunda oleh si SEC. Kalau ditunda menurut gua ya make sense sih. CryptoQuant bilang bisa ada kemungkinan drop signifikan karena orang udah wah siap-siap nih, udah FOMO kesannya nih. Wah udah FOMO, udah ada Ethereum bakal lanjut ngepam. Tiba-tiba ditunda atau lebih parah ditolak. Waduh, itu bisa ngedam begitu. Dan bahkan menurut gua pribadi ya, seperti yang gua bahas di ya kenyataannya ETF Bitcoin gitu ya di sini. Waktu dia di approve itu malah koreksi. Kita pun harus siap dengan potensi ini ya, buying the rumor and selling the news begitu, karena kalau mungkin kalau di BTC kan lama tuh ya, wah berapa bulan dia pelan-pelan naik. Di sini Ethereum tiba-tiba ngepump gitu. Jadi ada possibility ini buying the rumor, waktu dia di approve selling the news itu bisa kejadian ya, tapi nggak ada yang pasti. Sekali lagi gue harus ingatkan, channel kita ini bukan channel dukun, kita bukan bisa lihat masa depan seperti apa, dan pada faktanya satu-satunya yang konstan di market adalah ketidakpastian begitu ya. Kadang-kadang approval ETF lanjut aja ngepam ada, kadang-kadang ada malah buying the rumor and selling the news. Tetapi ya ciri-cirinya dari buying the rumor and selling the news itu apa? Belum di approve udah ngepam duluan. BTC kejadian ya. Nah, apakah Ethereum akan sama seperti BTC? Ya, gue nggak bisa bilang pasti. Tetapi data menunjukkan ada possibility yang seperti itu dan cukup besar. Apalagi dalam kondisi market yang sekarang, dalam kondisi yang ini resesi nggak. Jadi secara fundamentalnya, backgroundnya itu nggak bagus gitu loh. Jadi kesannya gini, lu tuh kayak lagi ngebangun satu rumah di satu tempat yang gempa terus gitu loh. Fondasinya tuh terus mungkin fondasinya banyak pasir gitu, sedikit nggak bagus nih buat kita ngebangun gitu. Nah mirip ini juga kurang bagus untuk ngebangun satu satu naratif baru begitu, karena di backgroundnya ada resiko resesi begitu ya. Jadi ini benar-benar masa-masa yang bikin pusing, mirip banget kayak di 2019, mirip banget ya, mirip banget seperti di masa-masa dia interest rate tinggi di sini nih ya, di daerah sini, mirip banget. Orang bingung ini gimana ya, resesi nggak, terakhir terjadi. Kali ini ya gue balik lagi, gue nggak mau ngedukun, ya kita harus lihat aja faktanya gimana. Karena ekonomi Amerika itu bukan suatu hal yang simple untuk kita, ya ini pasti resesi, yang nggak ada yang tahu begitu ya. Oke. Next, economic calendar untuk hari ini tuh dari US ada apa ya? Coba kita cek dari US tanggal 23 Mei ini udah ya hasilnya yang tadi kita bahas. Oh ini penuh hari ini nih. Ada initial jobless claim 221.000 ya, harapan kita ya kalau kita pengen indeks dolar melemah ya lebih tinggi. Tapi di waktu bersamaan
ini tuh yang bikin juga ya, ini juga yang ngebikin interest rate nggak turun-turun gitu ya, nggak turun-turun juga gitu. Jadi ya ini kita butuh dia lebih tinggi ya, tapi jangan ekstrim begitu ya. Kalau ekstrim ini bisa bikin resesi juga gitu. Jadi ini wah gila lah, jujurnya masa-masa ini data-data di US, ekonomi di US, apalagi juga kondisi politik di US yang lagi udah mau pemilu gitu, ini benar-benar bikin deg-degan jujurnya ya. Jadi untuk initial jobless claim harapan kita dia sedikit lebih tinggi daripada forecast kalau kita pengen market meningkat ya, atau indeks dolar melemah. Lalu S&P Global US Manufacturing PMI harapan kita itu dia lebih rendah daripada ekspektasi juga kalau kita pengen indeks dolar melemah ya. Lalu juga di sini ada yang bulan apa nih? Oh, ini services PMI ya. Untuk services PMI juga sama, harapannya lebih rendah daripada ekspektasi kalau kita pengen indeks dolar melemah. Berarti lebih rendah daripada 51,2. Dan new home sales. New home sales juga seingat gue sama, harapannya lebih rendah daripada ekspektasi ya kalau kita pengen indeks dolar melemah. Yes, ya berarti lebih rendah daripada 677.000. Begitu ya. Itu untuk hari ini, dan hari ini gue ingatkan lagi ini packed ya, terutama di ya jam setengah 8-an lah, setengah 8, jam 9 gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 begitu ya. Jadi hati-hati, malam ada kemungkinan extra volatility. Plus ini penting nih, initial jobless claim ya. Gue curiga dengan nada seperti ini, jangan-jangan initial jobless claimnya hasilnya nggak ini ya. Hasilnya itu lebih tinggi daripada ekspektasi mungkin ya. Nah, selanjutnya kita lihat besok, kita intip aja dulu. Untuk besok tanggal 24 itu hari Jumat dari US akan keluar durable goods orders, dan itu aja ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tapi sebelum ke sana gue ingatkan lagi bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo ya. Dan kita masuk ke buy limit. Sebelum masuk ke buy limit, disclaimer, semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan pada hari ini, Toshi Crypto Indonesia dan BitGet memberikan lo berita bahagia, di mana kita bisa mendapatkan 4 BGB untuk perdagangan pertama kita. Dan promosi ini time limited ya, jadi ada waktunya ya. Ini berlangsung dari tanggal 17 April sampai tanggal 30. Jadi masih ada waktu ya, tetapi secepatnya lu ikuti. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi promo eksklusif seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah tugas kita bisa memenangkan 4 BGB dengan volume perdagangan ya. Selama periode promosi dapatkan total volume perdagangan lebih dari 100 USDT. As easy as that ya. Aturannya apa? Sekali lagi lu harus menggunakan link referral kita di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan tautan atau link kita, maka lu tidak akan mendapatkan hadiah ini ya. Jadi simpel banget, tinggal melakukan perdagangan pertama lebih dari 100 USD dalam perdagangan spot dan futures akan mendapatkan 4 BGB ya. Syarat ketentuan lu bisa pause dulu di sini, lihat semuanya, kalau sudah cocok, sudah srek, semuanya sudah oke, silakan diikuti. Sekali lagi, event ini adalah bukan event bukan event bebas dari BitGet, tapi ini event yang harus menggunakan link referral kita di bawah. Kalau tidak pakai link itu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah 4 BGB ya. Sekali lagi, buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Jadi buy limit pertama tembus ya, buy limit pertama tembus di 70.000. Buy limit kedua di angka 67.610 dan buy limit ketiga di MA50 ya, itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini, posisi long kemarin kena cut loss ya, kena cut loss. Sementara untuk posisi short, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 67.610. Itu untuk Oh, enggak, belum. Kita masih butuh retest 1, retest 2 karena kemarin di sini bukan retest ya, tapi jebol. Jadi butuh retest 1, retest 2 di 70.000 sebagai resisten. Lalu kita bisa buka posisi short
dengan target TP kita di 67.610. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 67.610 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 70.000 ya. Itu kurang lebih setup untuk Bitcoin. Dan sebenarnya untuk struktur Bitcoin sekali lagi ya, kita secara TA ini masih bullish. Higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi gitu. Nah, ini akan bikin sedikit deg-degan apabila dia jebol ke sini nih ya. Jebol ke sini, daily close di bawah dari MA50 atau mungkin lebih tepatnya di bawah dari struktur sini deh ya, 65 ribuan. Atau bisa juga ya nggak bagus tuh kalau seperti ini. Dia turun ke bawah, membuat head and shoulders. Nah, itu juga ada kemungkinan seperti itu ya. Itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin. Ya, selama dia masih kasarnya bertahan di atas dari 67 ribuan gitu, dia bisa mantul di sini. Itu masih mempertahankan struktur bullishnya secara TA at least ya. Kalau secara fundamental ya lagi-lagi resiko terbesarnya adalah the Fed yang membuat US sampai resesi. Kalau sampai resesi ya not good, not good ya. Nah, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia berbeda ya karena dia masih ada hype dari ETF spot. Dia approve atau enggak ya. Nah, dia berhasil bertahan di atas dari buy limit pertama. Jadi untuk sekarang buy limitnya masih aktif semua. Buy limit 1 di 3.696, buy limit kedua di 3.633, dan buy limit ketiga di 3.521. Ya, itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest kedua pada hari ini di 3.696, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di sini. Ya, target TP-nya di 3.786. Kalau mau agresif ya boleh di 3.920. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum ya. Next kita setup posisi long, setup posisi long di Ethereum. Untuk posisi shortnya kalau dia jebol di sini, retest 1, retest 2 di 3.696, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3.639 ya. Nah, untuk Ethereum ya lagi-lagi ada banyak yang nanya, Bang ini buying the rumor and selling the news nggak? Gini, gue nggak pernah bisa bilang pasti apapun itu karena kita harus sadar kita tuh bukan dewa ya, kita tuh bukan lisan al-gaib yang tahu ke depannya mau seperti apa begitu ya. Jadi ya sebenarnya gini, paling simpelnya kalau sampai ada orang bilang pasti, wow ini ETF begini, pasti begitu, itu dia ya yang gue udah yang gue rasa yang pasti itu dia pasti nggak tahu gitu karena dia nggak bisa lihat masa depan gitu. Tetapi kalau ngomongin probability, Bitcoin sebelum ETF spot di approve dia rally dulu, pump dulu. Nah, ETF dari Ethereum ini juga udah nge-pump dulu, bahkan nge-pumpnya ekstrim banget, 20% dalam sehari gitu ya. Nah, jadi kalau gue pribadi sih lebih baik berhati-hati. Ada possibility terjadi buying the rumor and selling the news. Bang, biar nggak FOMO gimana bang? Kalau misalkan ternyata nggak jadi buying the rumor and selling the news, ya lagi-lagi the best way is to DCA. DCA is king ya. Lu akumulasi sini. Tinggal taktiknya adalah seberapa besar lu akumulasi. Kalau lu misalkan merasa aduh ini resiko nih bang, ini bisa resiko ngedam nih. Kalau ngedam gue pusing, ya udah lu akumulasi jauh lebih kecil. Misalkan cuma 1/4 peluru gitu. Jadi misalkan lu biasanya $100 akumulasi, jadi digeser cuma $25 aja. Supaya lu gak FOMO aja, yang penting lu udah kerasa beli di sini gitu, tetap melakukan akumulasi. That's the point sebenarnya. Jadi terus akumulasi dengan taktiknya itu adalah kita kecilkan atau gedekan peluru kita. Gitu loh. Kita gedein saat market koreksi besar. Kita kecilin saat market udah nge-pump dan kita ngerasa bahwa aduh ini ada resiko kalau ngedump. Gitu. As simple as that. Dan gue rasa itu sangat efektif. Gue pribadi ya jadi gak FOMO. Waktu kemarin nih, waktu Bitcoin rally. Wah, gue tuh akumulasi lumayan tuh di bull support band. Ya karena gue ngerasa bull support band adalah main support banget gitu di situ ya. Makanya gue peluru biasa di bull support band. Nah, udah peluru biasa di bull support band ya. Sebentar ini gak keluar. Nggak tahu kenapa kalau pagi suka nge-lag deh ya. Nah kalau di bull support band gue peluru biasa, sisanya gue peluru kecil-kecil aja karena gue ngerasa di sini tuh ya bukan support yang terlalu besar dan secara risk rewardnya nggak terlalu bagus dibandingkan bull support band. Ya udah gitu aja gitu ya.
Dan seperti biasa ya, jangan lupa sebelum gua tutup di sini ya, yang DCWT sesi pertama, gue ingatkan lagi buat lu yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan seperti biasa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.